Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini di tahun 2025 ini saya akan nge-review nih bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan dana pay later, dimana ini dana ini langsung cair dan juga tercepat. Nah, jadi ini nggak perlu nomor rekening lagi ataupun nggak perlu pay letter lagi. Nah, penasaran itu bagaimana cara saya mengajukan pinjaman uang di Dana langsung cair dan juga tanpa pay letter. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini saya akan nge-review nih salah satu aplikasi yang sering banget digunakan oleh orang, yaitu adalah aplikasi Dana. Tentunya teman-teman sekarang di zaman era sekarang ini udah semua digital, pasti kita memiliki yang namanya e-wallet ya, e-wallet Dana. Nah, banyak sekali kaum curious yang sering berbelanja padahal ini kita mempunyai uang cash loh, namun untuk pembayarannya kita selalu menggunakan kris. Nah, nggak kalah menariknya lagi, di akun Dana ini kita bisa mengajukan pinjaman uang langsung cair dan juga tanpa dana pay letter. Nah, namun sebelum saya menjelaskan secara rinci, langkah baiknya ya kita mengetahui terlebih dulu ya, apa sih Dana ini? Dana ini salah satu e-wallet yang ada di Indonesia, yang mana Dana ini banyak sekali fiturnya, bisa kita gunakan apakah itu untuk membayar tagihan, apakah itu untuk transfer atau untuk tabungan, bahkan untuk pinjaman pun di akun Dana ini bisa kita lakukan. Dan pastinya yang harus teman-teman ingat ketika kita memikirkan untuk meminjam uang ataupun untuk pengajuan pinjaman, sebelumnya kita mikirkan terlebih dahulu apakah kita sanggup untuk membayarnya atau tidak. Untuk pinjaman itu sebenarnya gampang sekali dan cairnya pun juga sangat cepat. Namun balik lagi ke kita, jika kita mengajukan pinjaman hanya untuk hura-hura ataupun lifestyle ataupun untuk shopping, itu saya sarankan jangan pernah mengajukan pinjaman dimanapun, baik itu di pinjaman bank konvensional atau di pinjaman online. Karena di sini saya nge-review untuk teman-teman yang pengen mencari pinjaman untuk modal usaha, karena nanti baliknya ke kita, agar nanti kehidupan kita, perekonomian kita bisa membaik dan hari-hari kita lebih produktif lagi walaupun kita mengajukan pinjaman untuk modal usaha, dan nanti usaha kita akan berkembang, hutang kita akan bisa kita bayar dengan sendirinya. Berbeda dengan orang yang mengajukan pinjaman hanya untuk hura-hura, nanti akan baik lagi ke kita sendiri yang akan susah. Nah, kita langsung lagi ya untuk pengajuan pinjaman Dana di akun Dana. Terlebih dahulu teman-teman harus memiliki yang namanya e-wallet Dana ya. Jadi di sini ada e-wallet Dana. Jika teman-teman belum memiliki e-wallet Dana, silakan daftar terlebih dahulu. Tentunya untuk pendaftaran e-wallet Dana ini kita harus menggunakan nomor handphone yang aktif ya untuk pendaftaran e-wallet Dana. Nah, ini sedikit ya untuk teman-teman yang belum memiliki akun Dana, mungkin ingin membuat akun Dananya. Berikut ada langkah-langkah singkat untuk teman-teman untuk membuat akun Dana dengan sangat mudah. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Yang pertama, silakan teman-teman download dan install aplikasi Dana yang ada di Play Store ataupun di App Store. Karena untuk langkah pertama ini memang harus kita lakukan, mendownload dan menginstal aplikasi Dana di smartphone kita. Dan aplikasi Dana ini juga tersedia di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga App Store untuk pengguna Apple. Jadi silakan teman-teman cari Dana, lalu klik install ataupun unduh dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, kemudian untuk langkah kedua, teman-teman silakan buka aplikasi Dananya dan nanti kita akan disambut ya dengan halaman pertamanya, yaitu ada beberapa informasi tentang fitur dan juga keuntungan menggunakan akun Dana. Nah,
Yang ketiga, kita harus registrasi terlebih dahulu akun baru kita. Jadi nanti kita akan melihat opsi ya untuk mendaftar ataupun login. Karena kita belum memiliki akun, silakan teman-teman pilih opsi daftar terlebih dahulu dan nanti kita akan diminta untuk memasukkan nomor ponsel kita yang aktif. Nah, kemudian untuk langkah keempat, kita akan melakukan yang namanya verifikasi nomor ponsel. Nah, nanti untuk kita memberikan nomor handphone yang aktif, maka nanti Dana akan mengirimkan berupa kode verifikasinya atau biasa sering disebut dengan kode OTP melalui SMS ke nomor yang sudah kita daftarkan. Silakan teman-teman masukkan nomor kode OTP-nya yang kita terima, kemudian masukkan ke dalam aplikasi untuk kita melanjutkan proses registrasi. Nah, kemudian untuk langkah kelimanya, kita akan diminta untuk mengisi data dan informasi pribadi kita. Jadi silakan teman-teman masukkan data pribadi seperti nama lengkap dan juga alamat email kita. Dan pastikan data yang kita masukkan itu sudah benar dan sesuai dengan identitas yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk langkah ke-6 baru kita melakukan pembuatan PIN Dana. Nah, untuk pembuatan PIN Dana ini akan digunakan untuk kita setiap melakukan transaksi. Ketika kita melakukan transaksi menggunakan aplikasi Dana. Dan juga yang harus teman-teman ingat, buatlah PIN yang mudah diingat tetapi sulit ditebak oleh orang lain. Jadi hindari untuk penggunaan tanggal lahir atau angka yang mudah ditebak. Nah, kemudian untuk langkah ke-7 kita melakukan aktivasi akun. Nah, setelah akun Dana kita udah aktif dan juga siap digunakan, maka teman-teman bisa mengakses ke semua fitur Dana dan kemudian kita akan diminta untuk melakukan beberapa verifikasi tambahan, yaitu adalah verifikasi KTP. Ini opsional sih sebenarnya, jika teman-teman nggak mau mengupload KTP juga nggak apa-apa, namun nanti kita akan kesulitan dalam ketika kita pindah menjadi Dana Premium, dimana ketika kita memindahkan akun kita ke Dana Premium, maka nanti akan diminta untuk melakukan penguploadan KTP. Jadi silakan aja dari awal teman-teman upload aja KTP-nya, karena ini digunakan untuk keperluan kita, bukan untuk hal-hal yang tidak penting ataupun disebarkan oleh pihak ketiga. Nah, yang terakhir barulah akun Dana kita selesai didaftarkan, diverifikasi dan diregistrasi, maka kita bisa menggunakan akun Dana untuk berbagai keperluan kita, termasuk untuk keperluan pinjaman. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun Dana, silakan daftar dulu akun Dananya, baru bisa melakukan pinjaman Dana di akun Dana. Nah, kita lanjut ya, bagaimana cara kita melakukan pinjaman uang melalui akun Dana dan tentunya langsung masuk ke Dana teman-teman ataupun bisa tanpa pay letter. Nah, silakan buka aplikasi Dananya yang udah diverifikasi ataupun udah diregistrasi. Ini bisa digunakan untuk akun Dana biasa ataupun akun Dana Premium, namun lebih baik di akun Dana Premium. Nah, kemudian setelah teman-teman buka, benar masuk ke dalam fitur di akun Dana. Di sana ada kolom yang mana ada bagian minta, silakan diklik bagian mintanya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung minta cepat kepada orang yang memang teman-teman minta untuk pinjamannya. Silakan diklik dulu kontaknya di mana yang teman-teman rasakan ingin mengajukan pinjaman, silakan diklik, maka nanti akan muncul ya seperti gambar berikut. Nah, nanti silakan teman-teman pilih untuk membuat permintaan barunya. Nah, di sini bisa pakai kris untuk teman-teman terima uangnya di aplikasi manapun. Nah, setelah selesai, silakan teman-teman klik jumlah yang akan teman-teman pinjam. Di sini saya mengajukan pinjaman senilai 2 juta rupiah. Nah, silakan teman-teman klik, maka nanti akan akan dikirim kepada yang bersangkutan untuk kita pengajuan pinjaman. Nah, selanjutnya setelah disetujui, barulah nanti akun Dananya masuk ke dalam akun kita senilai 2 juta rupiah. Nah guys, itu ya bagaimana cara kita mendapatkan pinjaman Dana langsung cair dengan cepat. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.